Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kosi Raja Kos. Video hari ini saya akan membahas tentang perbandingan pembelian AIDA atau CC atau pembelian properti secara lelang ya. Saya akan berikan plus minusnya, karena di video saya sebelumnya ada teman-teman yang masih bertanya-tanya, masih bingung bedanya apa sih antara AIDA pembelian dengan lelang atau pembelian CC, itu apa bedanya. Saya akan mencoba untuk menjelaskan di video ini. Silakan simak videonya. Oke teman-teman, kita jelaskan dulu apa arti dari kita kalau beli properti melalui lelang atau beli properti AIDA atau membeli CC ya. Kalau lelang itu biasanya kredit macet dari bank, terus bank akan menjual properti yang dijaminkan tersebut melalui lelang. Lelangnya itu bisa lelang terbuka, bisa lelang tertutup. Kalau dulu ada lelang tuh selalu biasanya dulu kita ngumpul gitu ya, terus kita secara offline kita nawar, makin lama makin tinggi gitu. Nah kalau sekarang dengan adanya teknologi, lelang itu sudah tidak perlu offline, itu bisa online. Tapi kalau sekarang yang online karena saya udah mulai jarang sih ya. Sekarang hampir nggak pernah, saya udah 3 tahun terakhir ini udah nggak pernah beli properti lelang, udah nggak pernah. Jadi saya udah nggak update lagi. Tapi kalau dulu saya cukup sering ikut beberapa lelang, dan lelang itu ternyata ada mafianya juga loh. Ada caranya gimana kita bisa untung ikut lelang meskipun kita nggak menang lelang. Nah caranya gimana? Wah ini caranya agak ngeri nih kalau dibuka di umum ya, di publik ya. Nanti kapan-kapan lah saya bikinin videonya, kalau memang saya konsultasi dulu sama lawyer saya ini, kalau saya bikin videonya saya bisa jadi kena masalah apa enggak gitu ya. Cuma sekarang kita akan bahas tentang lelang ini dulu ya, lelang AIDA sama CC. Kalau lelang, kita kan menawar siapa yang paling tinggi itu yang menang, ya kan? Setelah kita menang, berarti kan kita mendapatkan surat keputusan pemenang lelang. Nah, dengan surat itu, sertifikat itu bisa dibalik nama ke nama kita, tanpa harus minta tanda tangan dari si pemilik properti, dari ex debitur ya, yang udah macet itu. Nah, kalau lelang itu biasanya harganya itu yang paling tinggi dibandingin AIDA, dibandingin CC. Itu yang paling tinggi. Karena lelang itu biasanya, apalagi kalau yang baru lelang pertama ya, lelang pertama itu biasanya harganya tuh masih sesuai dengan hutangnya dia nih. Misalnya sisa hutangnya masih 1 miliar ya, minimal bidnya itu ya 1 miliar gitu. Kita nggak bisa di bawah 1 miliar gitu. Tapi kalau lelang pertama itu nggak laku, biasanya setelah berapa bulan kemudian akan di lelang kedua, kemudian lelang ketiga. Nah biasanya seiring bertambahnya berapa kali lelangnya itu, biasanya harganya itu makin turun. Sampai nanti mungkin kalau udah berkali-kali dilelang nggak laku-laku juga, ada kemungkinan banknya itu akan menjadikan aset tersebut menjadi AIDA. Jadi AIDA itu aset yang diambil alih. Jadi aset itu diambil alih oleh bank, dibalik nama ke atas nama bank, atau atas nama siapapun lah yang ditunjuk bank tersebut gitu ya. Karena pelaksanaannya di lapangan tuh bisa beda-beda gitu. Nah, kalau AIDA, kita beli itu pakai yang namanya AJB. Kalau tadi yang lelang itu kan kita pakai bukti belinya itu kan ini ya, surat pemenang lelang. Sedangkan kalau AIDA kita akan jual beli biasa tuh. Kita kan AJB biasa dengan pihak bank. Jadi kayak ya bank itu jual, kita beli. Nah, biasanya harga AIDA itu lebih murah di bawah harga lelang. Karena seperti yang saya bilang, lelang sudah berkali-kali nggak laku-laku, akhirnya diambil alih bank, terus bank berusaha menjual. Yang penting cepat laku berapalah gitu. Kita nego sama bank. Misalnya bank bilang 500 juta, 100 juta boleh nggak gitu. Kita tawar aja gitu. Banknya turun 400 juta, 200 juta deh. Terus akhirnya ya udah tengah-tengah 300 juta misal ya, dari yang tadi asetnya harga misal 1 miliar. Nah, itu AIDA biasanya seperti itu. Nah, ini dua-duanya sih kalau menurut saya ininya masih sama lah. Faktor resikonya tuh masih sama, tapi harga yang kita bisa peroleh lebih murah yang AIDA.
Ya, oke, sampai sini teman-teman semoga jelas ya. Kalau nggak jelas nanti tanya lagi lah di kolom komentar, nanti saya akan coba lebih jelaskan lagi kalau ada yang belum paham itu. Nah, terus yang ketiga yang namanya CESI. Kalau CESI itu kita membeli piutang macet dari bank. Nah, misalnya banknya punya piutang macet berapa gitu nominalnya, misalnya 10 miliar. Banknya sudah nyerah nih. Gua lelang nggak laku, terus gua tagih bukan dilelang ya, dia udah berusaha nagih segala macam, udah ngirim debt collector yang paling ganas sekalipun tetap nggak bisa nagih, piutangnya kan macet tuh. Nah, piutang itu dijual, kita beli, itu namanya kita beli CESI. Nah, beli CESI itu jauh lebih beresiko daripada kita beli lelang atau beli AIDA. Karena apa? Karena kalau CESI itu kita istilahnya kita menerima apa adanya, busuk-busuknya, segala macam masalah hukum yang ada di balik piutang tersebut, kita beli semua itu. Resiko-resikonya semua kita beli. Jadi pihak yang menjual itu nggak mau tahu, pokoknya ini gua jual harga murah, ya resikonya lu tanggung sendiri, tapi kalau lu bisa nagih piutang tersebut, ya lu untung gede. Tapi kalau misalnya nggak bisa nagih dan ada masalah hukum segala macam, ya udah, itu resiko gitu. Nah, dari tiga itu, CESI ini biasanya yang paling murah harganya. Tentu saja dengan saya bilang tadi, resikonya paling tinggi, karena bank aja yang institusi atau korporasi, dia tidak bisa membereskan piutang tersebut, apalagi kita gitu loh. Nah, kalau kita nggak punya backing, nggak punya sumber daya, wah jangan sekali-sekali dah berani-beraninya beli CESI gitu, karena ya itu seperti yang saya bilang, kita beli masalah itu. Dan biasanya kalau kita nggak pengalaman, ya kita pasti boncos lah, itu pasti rugi gitu. Jadi mendingan teman-teman kalau mau beli, pertimbangkanlah beli lelang atau melalui AIDA tadi. Nah, lelang sama AIDA ada risikonya juga. Risikonya adalah properti tersebut masih ditempati, ya. Jadi si ex-debitur, pemilik properti sebelumnya itu, dia masih tinggal di situ. Nah, jadi risikonya kita ribut sama orang. Kita harus ngusir, dalam tanda kutip kita ngusir. Ngusirnya itu ya biasanya sih pakai PN ya, pakai penetapan pengadilan. Itu kita ngajukan, akhirnya keluar putusan pengadilan. Terus dengan putusan pengadilan itu kita pakai Satpol PP, pakai polisi, itu kita melakukan pengosongan. Biasanya seperti itu. Resikonya cuma itu. Cuma ada beberapa yang ekstrim kejadian, orang diusir nggak mau gitu ya, terus akhirnya rumahnya dibakar ya. Itu ya kayak gitu-gitu yang resiko-resiko yang ada kemungkinan yang akan kita hadapi seperti itu. Jadi teman-teman, mau lelang, mau AIDA, itu tetap resikonya ada ya. Jadi kalau teman-teman ukurlah profil resiko teman-teman seperti apa. Apakah berani menghadapi hal-hal seperti itu, menghadapi ex-debitur yang di situ. Ex-debitur itu kan macam-macam ya. Ada yang dia pejabat, ada yang dia misalnya preman gitu. Nah, itu ngusirnya gimana itu kalau misalnya kita backingnya kalah kuat gitu ya. Bentrok biasanya. Udah gitu nanti mungkin kita kalau pakai tempatnya nanti diganggu. Nah, itu resiko-resiko seperti itu yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman mentalnya nggak kuat, pingin yang maksudnya yang damai-damai aja, ya menurut saya kalau yang masih ada penghuninya itu lupakan aja gitu ya. Jadi saya pun dulu ikut lelang atau beli AIDA itu, saya pasti survei dulu apakah rumah tersebut masih ada penghuninya apa enggak. Saya sebisa mungkin kalau masih ada penghuninya, saya hindari. Tapi kalau rumahnya udah kosong, udah misalnya udah setengah hancur gitu ya, udah nggak pernah, kayak udah bertahun-tahun nggak disentuh orang, itu biasanya saya malah justru seneng yang seperti itu. Karena apa? Karena kondisi propertinya kita bisa buat alasan menawar seminimal mungkin. Terus yang kedua juga biasa kalau udah ditinggal seperti itu, ditinggal lama seperti itu, biasa ex-debiturnya juga udah kabur dan udah nggak tahu kemana gitu. Dan kita akan lebih gampang untuk menguasai propertinya. Semoga penjelasan saya ini bisa sedikit membuka wawasan. Kalau teman-teman ada yang belum jelas, saya pun juga sebenarnya secara aspek hukum, legal, segala macam, saya biasanya juga nggak paham, dan saya biasanya diskusi sama lawyer saya biasanya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang saya mungkin juga nggak bisa jawab, nanti mungkin saya akan discuss dengan lawyer saya, baru saya jawab gitu.
Oke teman-teman, silahkan subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen kalau ada yang mau tanya-tanya. Terus simak video saya berikutnya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.